Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anis Lutfiani, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi seputar pendidikan pada mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi dengan judul materi Inovasi Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka. Pada mata kuliah yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Nyayu Khadijah MSI dan Dr. Muhammad Isnaini MPD. Baiklah, pada materi ini kita akan membahas materi seputar inovasi kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka yang terangkum dalam peta konsep dalam 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka. Pembahasan yang kedua yaitu pandangan tentang perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka serta dampak dan rekomendasi bagi kurikulum merdeka. Baik, pembahasan yang pertama mengenai Merdeka Belajar. Nah, untuk mewujudkan salah satu visi Indonesia bisa melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi membuat sebuah terobosan Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bisa terlaksana melalui transformasi pada 4 hal, yakni yang pertama, transformasi pada bidang infrastruktur dan juga teknologi. Yang kedua, transformasi pada kebijakan, prosedur dan juga pendanaan. Yang ketiga, transformasi pada bidang kepemimpinan, masyarakat dan juga kebudayaan, serta transformasi dalam kurikulum, pedagogi dan asesmen. Nah, transformasi pendidikan Indonesia tersebut bisa dimulai dari program Merdeka Belajar episode pertama sampai dengan episode ke-15 yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Ada 15 episode dalam program Merdeka Belajar ini. Episode yang pertama yaitu menghadirkan 4 pokok kebijakan agar cara lama dalam belajar dapat berubah jadi lebih maju lagi. Selain itu, episode yang kedua yaitu Kampus Merdeka. Episode yang ketiga, perubahan mekanisme bantuan operasional sekolah atau disingkat dengan BOS. Dan juga episode keempat, program organisasi penggerak. Episode kelima, program guru penggerak. Episode keenam, transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi. Episode yang ketujuh, program sekolah penggerak. Episode ke-8, SMK Pusat Keunggulan. Episode ke-9, KIP atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka. Episode 10, perluasan program beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan. Episode ke-11, Kampus Merdeka Vokasi. Episode ke-12, Sekolah Aman Berbelanja bersama Siplah. Episode 13, Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana. Episode ke-14, Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Dan juga episode yang ke-15 yaitu Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Nah, selanjutnya terbentuknya kurikulum merdeka ini didasarkan pada filosofi kemanusiaan yang menekankan pada pengembangan potensi manusia secara holistik dan integratif. Kurikulum merdeka ini menekankan pada pengembangan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan juga kecerdasan sosial yang seimbang dengan kecerdasan intelektual. Hal prinsip dalam kurikulum merdeka adalah munculnya konsep profil pelajar Pancasila yang tidak ada pada kurikulum sebelumnya. Nah, pada kurikulum sebelum-sebelumnya itu hanya ada konsep karakter yang dimaksudkan dalam RPP dan dalam pelaksanaannya itu tidak terlihat begitu nyata mengenai karakter tersebut. Namun, hal ini yang dimunculkan dalam kurikulum merdeka. Karakter tersebutlah yang dimunculkan dalam kurikulum merdeka yang terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Yang dalam pelaksanaannya itu terlihat jelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai profil pelajar Pancasila. Kalau bicara mengenai kurikulum merdeka, maka tidak akan lepas dengan pembahasan tentang profil pelajar Pancasila.
Nah, profil pelajar Pancasila ini sendiri mempunyai 6 dimensi dan juga 4 pendekatan. 6 dimensi yang dimaksud itu yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam yaitu mandiri. Nah, selain itu, profil pelajar Pancasila ini juga dilakukan pada 4 pendekatan, melalui 4 pendekatan, yaitu yang pertama budaya sekolah, ekstrakurikuler, intrakurikuler, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada kurikulum 2013, budaya sekolah dan juga ekstrakurikuler itu telah dilaksanakan dan hampir sama dengan pendekatan yang ditawarkan oleh kurikulum Merdeka ini. Yang membedakannya terdapat pada intrakurikuler dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, karena keduanya diberikan alokasi waktu khusus agar pelaksanaannya itu mudah tercapai. Nah, semua pembaharuan yang dilakukan, yang ditawarkan ini bermaksud untuk memperbaiki pendidikan Indonesia agar lebih baik dari sebelumnya dan pelaksanaannya itu akan lebih maksimal lagi. Selanjutnya, inovasi yang dilakukan dalam kurikulum ini tentunya mendapat tanggapan yang beragam dalam masyarakat, terlebih tanggapan dari pelaku pendidikan. Nah, sebagian ada yang setuju dengan program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan ini. Namun di sisi lain terdapat juga perbedaan pendapat mengenai perubahan dalam pendidikan, tepatnya pada kurikulumnya, karena dianggap sebagai program yang monoton. Nah, program inovasi ini hanya dianggap sebagai ilusi inovasi. Hal tersebut didukung dengan anggapan bahwa tidak ada dampak yang signifikan melalui pergantian kurikulum yang telah terjadi sebelumnya. Nah, program yang diadakan ini sama dengan program kurikulum sebelumnya, hanya berganti nama dan anggaran yang dianggarkan juga terus bertambah. Nah, pemerhati pendidikan sekaligus praktisi pendidikan menganggap pergantian kurikulum ini dianalogikan seperti antara penyakit dan juga obat itu tidak cocok atau keliru. Nah, itu anggapannya mengenai pergantian kurikulum ini. Yang seharusnya yang dilakukan itu adalah peningkatan dan penguatan literasi, numerasi, dan juga sains, bukan pergantian kurikulum. Sebab kurikulum yang lama belum maksimal terlaksana, namun langsung diganti dengan kurikulum yang baru dan terus berganti seiring dengan pergantian menteri. Selain itu, yang seharusnya perlu diperbaiki juga adalah penguatan kapasitas dan kapabilitas dari guru Indonesia. Selanjutnya, pergantian kurikulum ini harus memperhatikan berbagai dampak, karena yang terjadi itu bukan hanya di lingkungan sekolah saja, namun juga berdampak kepada masyarakat. Karena setiap pergantian kurikulum ini pasti terjadi pergantian buku, sedangkan ekonomi masyarakat Indonesia ini tidak semuanya bagus untuk membeli buku-buku baru. Nah, terdapat beberapa rekomendasi yang bisa dipraktekkan dan juga diperhatikan lagi dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Di antaranya, setiap kebijakan pendidikan Indonesia harus bermuara pada konsep mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta rekomendasi yang kedua yaitu memperhatikan serta ikut rekomendasi OECD dan juga rekomendasi dari pihak lain. Yang ketiga yaitu kebijakan yang diambil itu seharusnya dilakukan uji coba terlebih dahulu sebelum diberlakukan secara nasional, walaupun dalam penerapannya itu boleh dilakukan pemilihan kurikulum, namun tetap seharusnya dilakukan terlebih dahulu uji coba. Selain itu, harus memperhatikan juga ekonomi masyarakat Indonesia serta memperbaiki juga kualitas guru agar proses pembelajaran dan juga tujuan pendidikan akan lebih mudah tercapai. Karena tugas untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia ini bukan hanya tugas untuk satu ataupun dua orang saja, melainkan tugas bersama. Oleh karenanya, maka perlu dilakukan juga koordinasi yang baik dalam pelaksanaan pendidikan dengan memperhatikan berbagai aspek yang telah dibahas sebelumnya. Dan semoga dengan pergantian kurikulum ini menjadi salah satu jalan agar pendidikan di Indonesia ini bisa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Baik, mungkin ini saja pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai inovasi kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka.
Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.